Bos, ibarat jodoh, peluang itu dicari ya bos, bukan ditunggu. Kalau cocok, lanjut. Kalau enggak, ya coba lagi. Salah satu usaha yang bakal kita bahas hari ini, yaitu bisnis oleh-oleh khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Anyway, pasti udah pada tahu bakpia kan? Kalau pulang dari Jogja nggak bawa bakpia, nggak berasa abis dari Jogja kan bos? Sekarang jenis bakpia di Jogja udah makin beragam bos. Mulai dari yang original sampai yang berbagai rasa. Meskipun udah terbilang umum, nyatanya bisnis bakpia masih tinggi peminatnya bos. Terutama dengan konsep inovatif yang lain daripada yang lain. Anda ingin membuat sebuah bisnis kuliner, tentunya Anda harus ingat bahwa Anda harus tahu peluang-peluangnya. Dan Anda bisa lihat secara detail tips-tipsnya di Cuan Bos. Bos, menurut Pak Wahyu, dalam membuka bisnis oleh-oleh khas suatu daerah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan biar originalitasnya tetap terjaga. Usahakan jangan membuka cabang outlet di luar kota asal-muasalnya. Artinya, perusahaan tetap akan melakukan ekspansi outlet, namun hanya di sekitaran Jogja saja. Ini juga jadi trik marketing, bos. Agar wisatawan bisa memiliki historical tersendiri ketika membeli produk yang disediakan. Eits, tapi nggak perlu khawatir buat yang domisili di luar Jogja atau belum sempat datang langsung ke outletnya. Hari gini udah bisa beli online kok. Bekerja sama dengan sejumlah platform, tempat ini juga menyediakan jual beli produk bakpia secara online. Untuk bakpia basah, treatment yang dilakukan yaitu sistem vakum guna membuat bakpia tahan lama. Untuk bakpia kering, memang didesain mampu bertahan sampai 3 bulan. Sedangkan bakpia basah bisa bertahan selama 7 hari dalam suhu ruangan. Jadi sekarang hampir 30% produk yang terjual itu dari online. Jadi kita sehari bisa sampai di pengiriman sampai di 5.000 pengiriman per hari. Usaha bakpia yang dimulai sejak tahun 2018 ini membuktikan bahwa kualitas sangat mempengaruhi produktivitas. Terbukti nih bos, dalam sehari produksi aja, tempat ini bisa menghasilkan puluhan ribu potong bakpia dengan sejumlah varian. Ada 2 kategori bakpia yang ditawarkan. Pertama, yaitu bakpia kering dengan 10 pilihan isi. Seperti bakpia original, pandan, coklat keju, mini sambal, gula tarik, dan lainnya. Kedua, bakpia basah dengan 3 varian isi, yaitu kacang original, kumbu hitam, dan coklat. Di samping crispy kita varian rasa. Varian rasa ini yang tidak ditemukan dengan di bakpia lain. Karena kan kita cukup punya banyak varian rasa ya dan unik. Aktivitas produksi bakpia dilakukan di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Produksinya nggak main-main bos. Lokasi ini merupakan satu-satunya pembuatan bakpia yang mengandalkan teknologi canggih di Yogyakarta. Di awal produksi, pembuatan bakpia hanya ada di angka maksimal 10.000 potong per hari. Tapi seiring berjalan waktu, permintaan konsumen terus bertambah. Kita bisa menghasilkan sampai di 100.000 pieces per hari. Kalau kita ngomong box, itu 10.000 box. Penggunaan mesin dalam produksi bakpia dilakukan untuk memasok permintaan para konsumen yang terus meningkat, bos. Cara ini dipastikan lebih efektif baik dari kuantitas maupun kualitas. Untuk sistem marketing yang dilakukan, saat ini setidaknya ada 7 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Penempatan outlet-outlet ini sebagai salah satu cara untuk memberi pilihan kepada pembeli lokasi mana yang paling mudah dijangkau. Mantap ya bos, ternyata bisnis ini no kaleng-kaleng. Jadi penasaran kan? Kira-kira nih bos, ada berapa box bakpia sih yang terjual tiap harinya? Seluruh varian ya, kita ngomong seluruh varian itu kita sehari bisa menjual sampai 7.000 sampai 10.000 box per hari. Untuk startingnya kita mulai dari 15.000, termahalnya 25.000. Wih, ngeri. Pegangan ya bos kalau nggak kuat. Dalam sehari, setidaknya ada 7-10 ribu box bakpia yang terjual dari semua varian.
Kalau kita kalikan dalam sebulan nih bos, berarti ada sekitar 300.000 box yang ludes. 300.000 box, kita kali dengan harga terendah di angka Rp15.000. Hohoho, nominalnya 4 digit, nolnya ada 9 bos. Ampun deh, ngitungnya nggak cukup 1 hari nih. Asli ini sih ngeri-ngeri sedap. Konsep kalau orang mau mengembangkan sebuah produk oleh-oleh tentunya kan dia harus mengerti bahwa produk ini akan satu menarik karena namanya oleh-oleh. Oleh itu kan diberikan kepada orang atau teman atau saudara ya. Ini menarik untuk diberikan. Terus kedua, saya juga doyan makan itu. Jangan sampai bahwa saya memberikan sesuatu ini saya juga tidak doyan. Tuh, dengarkan bos pesan Pak Wahyu barusan? Kalau kita nggak doyan sama jenis makanan yang kita jual, kayaknya agak-agak susah deh buat menentukan enak atau enggaknya. Jadi sebaiknya pilih makanan yang kita jual sesuai sama yang kita suka ya bos, biar cuannya makin deket bos. Iha! Kayak gini nih bos, definisi healing yang sesungguhnya. Menikmati alam Yogyakarta yang eksotis sambil menguji adrenalin. Bisa banget nih bos dijadikan referensi buat liburan. Sensasinya dijamin seru abis. Belum lagi pilihan medan yang ditempuh. Beuh, pecah. Bos, biarpun judulnya petualangan off-road, tapi sebenarnya paket yang ditawarkan bisa buat semua kalangan. Jangankan buat dewasa, buat anak-anak mulai usia 5 tahun sampai lansia pun boleh juga kok nikmatin wisata ini. Karena pada intinya peserta tinggal duduk manis. Sementara urusan jalan biar serahkan ke driver sama pengelolanya. Bos, paket wisata off-road dengan berbagai destinasi memang menjadi salah satu pilihan yang banyak dicari wisatawan di Yogyakarta. Otomatis nih bos, kegiatan ini jadi lahan pundi cuan bagi para pelaku bisnis pariwisata. Salah satunya, kenalin nih bos, pengusaha jasa wisata yang berhasil mewujudkan peluang dalam bisnis ini. Halo bos, bersama saya Risa dari Basecamp Jeep Jogja. Pengen tahu rasanya sensasi nge-jeep di Jogja? Saksikan di Cuan Bos. Bos, pada dasarnya modal awal dalam memulai sebuah usaha adalah mindset atau pola pikir. Membaca peluang bisnis wisata yang begitu besar, Risa memulai sebagai salah satu penyedia jasa untuk wisatawan yang akan berkunjung. Untuk ide bisnis yang dilakukan Risa, yaitu bekerja sama dengan sejumlah pelaku yang fokus dalam mengembangkan paket wisata di Yogyakarta. Kalau kita di sini tuh hanya sebagai penyedia jasa aja, kita yang kelola Jeep di seluruh Jogja. Paket ini menawarkan jelajah lokasi wisata dengan menaiki mobil Jeep. Dalam bisnis ini, ada benefit khusus yang didapatkan oleh Risa dengan konsep bagi hasil. Untuk nominalnya, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, antara pelaku jasa dan penyedia jasa. Kita punya konsep pengen membuat si customer itu lebih nyaman. Terus kita kepikiran kenapa kita nggak koordinir semua. Kebetulan di Jogja ini kan tidak ada satu yang bisa menaungin semuanya gitu. Dalam menjalankan bisnis ini, ternyata nggak cuma modal promo aja bos. Banyak trik marketing yang harus dilakukan. Selain memberikan sejumlah paket kepada calon wisatawan, Risa dan tim juga bekerja sama dengan sejumlah biro perjalanan. Cara lain yang dilakukan yaitu memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi cuma-cuma. Bos, pada prinsipnya para pelaku bisnis tur Jeep ini tidak terikat. Artinya, mereka bisa menerima wisatawan yang datang langsung ke tempat. Oh iya bos, salah satu rekanan yang bekerja sama dengan Risa dan tim ada di daerah Sindua di Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di lokasi ini, setidaknya ada 35 unit Jeep yang siap meluncur. Dalam sekali perjalanan, durasi bervariasi bos. Mulai dari 1,5 jam sampai dengan 2 jam.
Satu buah jeep akan diisi maksimal oleh 4 orang. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp700.000. Yang namanya bisnis jasa, kenyamanan dan keselamatan jadi jualan utama ya bos. Makanya Risa menjamin tiap paket yang mereka tawarkan selalu dilakukan oleh profesional. Sekarang mau tahu dong bos, ada berapa unit Jeep yang berhasil ditawarkan oleh Risa dan teman-temannya tiap bulan? Kalau di rata-rata sebulan itu average Jeepnya yang udah masuk ke kita itu sekitar 400 sampai 500 Jeep per bulannya. Kalau untuk bicara omset mungkin udah ratusan juta ya kalau omsetnya ya. Fix sih bos, ide bisnis ini kudu dilirik. Dalam sebulan, setidaknya ada 400 sampai 500 Jeep yang dikerahkan untuk wisatawan. Kalau kita ambil 10% dari tiap Jeep yang ada, angkanya sekitar Rp350.000. Tapi pada dasarnya, ada keuntungan dan risiko buat kalian yang ingin mencoba peluang ini. Untuk keuntungannya, pertama bisa menghemat modal. Keuntungan di bidang jasa tidak harus mengeluarkan modal yang besar. Contohnya aja Mbak Risa tuh, yang sama sekali nggak menyediakan armada milik pribadi. Yang dibutuhkan adalah kemauan, perencanaan matang, keterampilan, dan ide dalam pelayanan. Kedua, tidak ada pengendapan modal. Karena nggak ada stok barang, maka nggak ada potensi barang yang belum terjual dan mengendap. Ketiga, nggak memerlukan gudang dan distribusi. Jadi nggak perlu deh tuh biaya tambahan. Namun begitu, tiap bisnis pasti memiliki resiko ya bos. Resiko pertama yaitu selera pelanggan. Jadi para pelaku bisnis ini mau nggak mau harus muter otak lebih ekstra demi menarik kepercayaan pelanggan. Kemudian nggak ada yang namanya retur. So, harus banget mendapatkan pelanggan loyal yang nggak mudah ke lain hati. Bos, intinya kalau mau berbisnis wisata, yang paling penting itu diperhatikan pertama itu pelayanan, yang kedua itu komitmen, yang ketiga itu kejujuran. Kalau yang ketiga itu kita sudah lakukan, insya Allah bisa jadi cuan, bos. Nah, itu dia bos. Jurus paling ampuh buat menghadapi semua tantangan adalah kejujuran bos. Jadi, bisnis apapun kalau kita jujur, insya Allah pasti cuan ya bos. Amin. Bos, mau tampilan meja makan kalian makin kece dengan berbagai produk tableware gelas keramik kayak gini? Biar estetik ceritanya. Well, seni keramik memang sudah nggak asing lagi, bahkan menjadi salah satu sejarah peradaban di Indonesia. Nggak heran kalau produk-produk keramik dalam negeri banyak yang lirik, bahkan diminati oleh banyak negara. Salah satu pengusaha yang sudah 20 tahun lebih stay on track menjalankan bisnis di bidang keramik ini adalah Ibu Elina. Di tangannya, ribuan keramik sudah dihasilkan. Ingin tahu mendapatkan cuan dari bisnis keramik ini? Silahkan tonton Cuan Bos. Usaha produk keramik ini sudah dirintis Ibu Elina sejak tahun 2001 lalu, Bos. Sebagai lulusan Seni Keramik Institut Teknologi Bandung ITB, Ibu Elina yakin bahwa bisnis ini akan bertahan dengan mengusung desain yang unik. Modal skill tanpa keberanian percuma bos. Setelah yakin dengan tekadnya, Bos Elina kemudian memantapkan diri untuk fokus membuat tempat produksi kerajinan keramik. Berbekal peralatan seadanya, perlahan tapi pasti produksi pun berjalan. Sebetulnya sebelum 2001 kami sudah mulai bikin keramik, cuma lebih ke benda seni. Tapi saya pikir kalau benda seni itu kan susah untuk menjual ya, untuk mengembangkan. Akhirnya kami membuat benda yang fungsional. Pada saat awal produksi, usaha ini hanya dibantu oleh satu orang saja. Makin lama makin berkembang. Bisnis ini kemudian berekspansi dengan beragam pilihan produk keramik lainnya. Pada awal usaha, konsep keramik yang dibuatnya hanya satu tema saja bos, yaitu home decor. Masih di tahun yang sama, produk keramik milik Ibu Elina mulai dilirik konsumen dan mendapatkan pesanan dari Belanda.
Melihat peluang yang ada, kemudian Bu Elina lebih mengembangkan usaha keramik miliknya dengan membuat varian keramik lainnya di luar home decor. Ada tableware keramik, figura hiasan dinding, gerabah, vas bunga, terakota, dan lain sebagainya. Bos, salah satu kunci menjalankan usaha yang sudah menginjak usia puluhan tahun yaitu mengikuti tren yang ada. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Bu Elina. Hampir dari semua produk keramik yang ia tawarkan, konsepnya customize bos, mengikuti selera para konsumen. Dari sekian banyak produk yang diminati, tableware gelas keramik menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari. Kami dapat pesanan untuk gift cenderamata itu berupa gelas-gelas kopi itu sekitar 200 pieces gitu ya. Lalu dari kafe-kafe juga mereka pesan gelas yang custom. Untuk usaha keramik sendiri, Ibu Elina memutuskan tempat produksi satu lokasi dengan galeri yang berada di kawasan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi, pengunjung juga mendapatkan inspirasi terkait desain produk yang akan dibuat nanti, Bos. Pembuatan tableware keramik dibagi menjadi sebuah tahapan, Bos. Mulai dari penyiapan bahan dasar, pembentukan, pewarnaan, sampai pengovenan. Untuk bahan dasar tanah liat sendiri, Bu Elina lebih memilih yang sudah berbentuk bubuk. Jadi bukan tanah liat yang ambil di sawah ya, Bos. Alasannya karena lebih bagus dan menghasilkan produk keramik dengan kualitas tinggi. Oh ya, untuk pasokan tanah liat sendiri didatangkan langsung dari Sukabumi. Dalam sebulan, setidaknya butuh 1 ton pasukan bubuk tanah liat yang disiapkan. Proses pembuatan produk tableware dilakukan di atas meja putar ini, Bos. Tiap bentuk disesuaikan dengan pesanan. Satu buah produk memakan waktu pembuatan sekitar 5-10 menit. Jemur produk di bawah sinar matahari sampai kering. Oh iya, Bos. Untuk keramik yang sudah kering, masuk dalam tahap double fairing, yaitu tahap di mana produk-produk ini di oven selama 7-8 jam dengan suhu 800 derajat Celcius. Kalau sudah, baru deh masuk ke tahap pewarnaan. Hal ini juga masih dilakukan secara manual loh. Pewarnaan produk keramik dilakukan satu persatu, Bos. Sedangkan untuk desain produk menyesuaikan sejumlah tema. Banyak motif-motif yang diambil dari motif batik Jawa Barat. Lalu selain itu juga kami mengikuti tren saat ini. Khusus untuk tableware sendiri, rata-rata jenis warna yang dipilih adalah warna dengan tema alami. Selain konsep galeri dan workshop, Ibu Elina juga membuka kelas buat yang ingin belajar tentang dunia keramik. Sejumlah tahapan dalam membuat keramik akan diperkenalkan dalam kegiatan ini, mulai dari paket dasar dunia keramik yaitu hand build, meja putar, dan teknik lainnya. Untuk bisa gabung, para peserta cukup mengeluarkan kocek mulai dari Rp250 sampai dengan Rp500.000, Bos. Sedap ya, Bos. Ada aja tuh cara buat nambah pundi-pundi cuan. Bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga. Bos, bisnis keramik bukan sekedar menawarkan kreativitas saja. Untuk mendapatkan konsumen yang loyal, Ibu Elina juga sangat memperhatikan kualitas tiap produknya. Terbukti, pasaran produk keramik Bu Elina nggak sepi konsumen. Ada saja yang pesan tiap bulannya. Selain Indonesia, kami juga pernah kirim ke Jepang, lalu ke Malaysia, ke Belanda. Terakhir kami kirim ke Dubai waktu 2021 yang lalu. Duh, jadi sebulan laku berapa nih, Bu? Bocorinlah serunya bisnis keramik ini. Pesanannya itu antara 100 sampai 200. Nah, itu dalam sebulan bisa 3 kali. Lalu juga harganya mulai dari 75 sampai 150.000. Nice banget, Bos. Dalam sebulan saja, setidaknya 100 sampai 200 produk bisa terjual dengan average pesanan 3 kali per bulan, Bos. Kalau dikalkulasi, berarti ada sekitar 600 pieces produk keramik yang dipesan per bulan, dikali dengan harga mulai dari Rp75.000. Berarti untuk omset Bos Elina dalam sebulan bisa mencapai Rp45 juta, Bos. Usaha memang nggak pernah mengkhianati hasil ya, Bos. Selain makin terkenal di dalam negeri, bisnis milik Bos Elina juga saat ini kerap memasok produk ke luar negeri, mulai Jepang, Turki, dan berbagai negara lainnya.
Bos, bisnis di industri kreatif tergantung diri kita. Semakin kita kreatif dan inovatif, bisnis kita akan berkembang. Yang penting, cuan bos! Zaman udah berubah ya bos. Kalau dulu orang pada merantau demi cuan. Tapi zaman now, orang udah makin cerdas untuk bisa cuan di sekitar tempat tinggalnya. Saksikan Cuan Bos minggu depan ya, biar makin cuan di lingkungan kita sendiri. Nah, biar urusan cuan makin lancar nih bos, jangan lupa download Alobank, terus upgrade ke Alo Prime. Semua urusan cukup dalam genggaman, semua transaksi jadi makin easy bos. Sekian jumpa kita hari ini, selamat berakhir pekan, dan yang terpenting, cuan bos!